seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.
Halo apa kabar pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Wema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. DPRD Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025, Rabu 14 Mei 2025. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Imade Cahyana Negara dan diikuti seluruh anggota Dewan dari lintas fraksi. Paripurna juga dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, PJ Sekretaris Daerah Guntur Priambodo, Asisten Bupati Duyanto beserta jajaran Kepala SKPD, Camat, Lurah, dan Kades. Dalam nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa terima kasihnya pada seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, baik eksekutif maupun legislatif, yang telah bekerja keras bersama-sama berkomitmen terus meningkatkan akuntabilitas guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga Banyuwangi berhasil mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Secara garis besar, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 pendapatan daerah pada tahun 2024 realisasi sebesar 3,37 triliun atau 102,40% dari target anggaran 3,30 triliun. Tim Liputan JTV. Pesona alam di Banyuwangi, Jawa Timur seakan tak ada habisnya untuk dijelajahi. Pulau Bedil di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi ini bisa menjadi alternatif wisata masyarakat dalam mengisi masa libur panjang pekan ini. Pulau Bedil merupakan destinasi wisata alam yang baru dikembangkan dengan menawarkan pemandangan gugusan pulau-pulau kecil yang eksotis seperti di Raja Ampat. Gugusan pulau-pulau kecil non-eksotis ini bukan berada di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, melainkan di Provinsi Jawa Timur, atau lebih tepatnya di perairan Pancer, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Ya, inilah destinasi wisata alam baru yang wajib dikunjungi jika Anda berwisata ke kota ujung timur Pulau Jawa, berjuluk Sunrise of Java ini. Gugusan pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ini bernama Pulau Bedil, atau biasa disebut warga sekitar Bedil Island. Selain menawarkan pandangan gugusan pulau, para wisatawan juga disuguhkan jernihnya air laut berwarna hijau kebiruan di Laguna Pulau Bedil. Untuk datang ke Pulau Bedil, wisatawan perlu terlebih dahulu menuju titik keberangkatan ke Pantai Mustika, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Perjalanan darat dari pusat kota Banyuwangi menuju Pantai Mustika bisa ditempuh sekitar 2 jam. Setibanya di Pantai Mustika, wisatawan harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Sekitar 10 menit perjalanan laut, wisatawan langsung disuguhi indahnya pulau-pulau kecil yang berjejer dengan gagahnya di perairan Pancer ini. Nah, agar pemandangan gugusan pulau ini bisa terlihat lebih luas, wisatawan harus naik ke atas bukit. Turun dari perahu setelah sampai di Pulau Bedil, wisatawan harus berjalan kaki menaiki bukit menuju puncak Kemuning. Tak sampai 10 menit berjalan kaki, wisatawan akhirnya sampai di atas bukit. Rasa lelah pun hilang setelah melihat surga tersembunyi di Banyuwangi ini dari atas bukit. Ya, gugusan pulau-pulau kecil ini tampak begitu indah di atas hamparan air laut Samudra Hindia. Sekarang lagi di puncak Kemuning, salah satu spot yang akan kita tuju sebelum ke Pulau Bedil. Indah sekali. Saya sudah pernah ke Raja Ampat, saya sudah pernah ke Labuan Bajo, dan ini tidak kalah dengan keduanya. Inilah Indonesia dan inilah Banyuwangi. Meski masih tergolong baru dikembangkan, wisata alam Pulau Bedil di perairan Pancer, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi ini kini sudah menjadi destinasi wisata favorit. Saat long weekend, ada sekitar 300 orang yang secara khusus datang ke pulau ini. Untuk bisa menikmati pemandangan alam di kawasan Pulau Bedil, per orang dipatok tarif Rp150.000.
Harga tersebut sudah termasuk tiket masuk dan sewa perahu pulang pergi menuju kawasan Pulau Bedil dari Pantai Mustika, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Tim Liputan JTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas, tentunya di Touring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Touring Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Kebutuhan pupuk di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah tersedia lebih dari cukup. Namun untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, agar penyalurannya bisa tepat sasaran, anggota DPR RI dari Komisi 6, Muhammad Nasim Khan, bentuk wadah pengawasan yang diberi nama Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia atau APPI. Anggota DPR RI dari Komisi 6, Muhammad Nasim Khan, nampak terus memperjuangkan rakyat. Kali ini, politisi dari Partai PKB tersebut kembali turun dengan menggelar serap aspirasi bersama sejumlah pemilik kios dan distributor pupuk yang ada di Kabupaten Banyuwangi pada Rabu siang. Meski kebutuhan pupuk telah tersedia lebih dari cukup, namun untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan atau tidak tepat sasaran, pihaknya membentuk wadah pengawasan yang diberi nama Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia atau APPI. Nasim menyampaikan setelah terbentuk nanti asosiasi ini juga diharapkan bisa berperan aktif, mengedukasi petani saat melakukan pembelian pupuk di kios, serta memberikan pengawasan realisasi penyaluran pupuk di bawah. Oleh karena itu, distribusi pupuk mulai dari produsen, distributor, hingga kios harus sesuai ketentuan. Dan intinya semua bersinergi dan alhamdulillah Kabupaten Banyuwangi dengan kuota sedemikian di 2025 mungkin nanti Pak Pur yang paham berapa banyaknya nama dinas, dan alhamdulillah tentang pendataan sistem verval dan lain-lainnya semuanya sudah bagus di Kabupaten Banyuwangi, dan kita harapnya ke depan bisa lebih maksimal, bisa diterima oleh masyarakat sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah bisa dievaluasi, bisa baik ke depannya. Jangan sampai terjadi permasalahan malah resiko kepada petani kita yang selama ini sudah berjalan bagus bisa lebih baik, mungkin dengan pengawasan yang lebih maksimal. Intinya distribusi kita berjalan dengan baik, tinggal pemaksimalan, evaluasi dan perbaikan dari regulasi. Dan kami mohon dari Komisi 6, dari distribusi sampai kepada produsen kami di pupuk Indonesia sudah bagus, pengawalan kami semuanya insya Allah maksimal, walaupun kekurangan itu pasti ada, tapi kita berharap dari regulasi Kementerian Pertanian dan teman-teman di Komisi 4 bisa juga memperjuangkan nasib-nasib pertanian, mulai dari komoditas, mulai dari dengan sistem penyaluran dan lain-lain sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Semua APPI ini untuk menyerap aspirasi apa yang dirasakan oleh petani, oleh penyalur yang ada di setiap kabupaten khususnya di Indonesia ini. Yang pasti pemerintah mempunyai program Asta Kita, swasembada pangan, kedaulatan pangan kita Indonesia berhasil ke depan bersama sinergi kita harapkan ke depan. Sementara itu, menurut Purwanto selaku manajer
Penjualan Pupuk Indonesia Jatim 3 mengatakan, alokasi pupuk di Banyuwangi di tahun 2025 sendiri dialokasikan pupuk bersubsidi untuk urea mencapai 43.824 ton, sudah realisasi sekitar 14.400 atau 33% dari alokasi. Kemudian untuk alokasi pupuk NPK sebesar 35.376 ton, terrealisasi sekitar 14.590 ton atau sekitar 41%. Alhamdulillah penyaluran di Kabupaten Banyuwangi sendiri ya alokasi kita 43.824 ton sudah terrealisasi 14.400 atau 33% dari alokasi, dan untuk NPK sampai dengan saat ini realisasinya sudah 43% dari alokasi sebesar 35.376. Jadi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, harapannya kerjasama dan sinergi antara stakeholder, petani, kios sampai tim perval dan pertanian itu bisa terjalin dengan baik. Jadi untuk ini sudah memenuhi kuota dari alokasi itu, mudah-mudahan harapannya itu bisa terserap semua, nanti bisa apa yang sudah dialokasikan di Kabupaten Banyu ini bisa dimanfaatkan oleh petani yang ada di Banyuwangi. John Iskandar, CTV. 8 jembatan putus di Kabupaten Probolinggo akibat diterjang banjir. 5 diantaranya diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Hingga saat ini pengerjaan sudah hampir rampung. Bupati menargetkan pengerjaan selesai beberapa hari ke depan. Akibat terjangan banjir yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Probolinggo beberapa bulan lalu membuat infrastruktur rusak, mulai dari pelengsengan hingga jembatan. Total ada 8 jembatan putus akibat diterjang banjir dan beberapa pelengsengan. Perbaikan 5 jembatan dan pelengsengan menggunakan dana belanja tidak terduga pemerintah Kabupaten Probolinggo. 3 jembatan sisanya dari anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perbaikan 5 jembatan, jembatan Betek Taman, jembatan Batur, jembatan Kali Acar, jembatan Sebori, dan jembatan Ketompen hampir rampung dikerjakan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris saat memantau langsung pengerjaan perbaikan jembatan, pihaknya menargetkan 10 hari ke depan pengerjaan selesai. Percepatan perbaikan ini dilakukan agar perekonomian warga kembali lancar dan anak-anak bisa sekolah tanpa harus memutar atau melintasi sungai. Ini alhamdulillah hari ini kita melihat langsung progres dari pembangunan beberapa jembatan terdampak bencana kita, dan semuanya berproses. Ada yang sudah selesai, ada yang on progress, tapi insya Allah ada yang paling lama 10 hari seharusnya sudah selesai. Termasuk salah satunya ini adalah efek dari perubahan geometri sungai karena banjir. Ini sudah kita proses mengembalikan geometri sungai sehingga efek terdampak ke mana? Terutama rumah warga, karena ini sebenarnya dulu sungai ini di sini. Karena efek geometri sungai jadi airnya menghantam sisi utara sehingga menggerus nih. Makanya ini harus kita kasih pengaman, kita pelengseng. Ini yang prosesnya mungkin agak panjang ya. Tapi khusus jembatan, insya Allah ini semuanya sudah berproses. Dalam minggu depan insya Allah rata-rata sudah selesai. Dan kita masih menyisakan ada beberapa jembatan. Kita ada 13 ya total. 18 lokasi kita terdampak bencana ya. Mohon doanya semoga segera selesai. Terus kita ikhtiarkan karena ini kebutuhan dasar masyarakat. Sementara menurut Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahyo Saputra, total ada 18 titik kerusakan akibat bencana alam. Perbaikan melalui dana belanja tidak terduga pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dari dana desa. Penanganan karena dampak bencana yang tanggal 25 Mei kemarin terjadi, kita ada 18 titik kerusakan. Nah ini salah satunya 5 jembatan yang kita tangani oleh APBD Kabupaten melalui dana BTT dan 3 jembatan dalam proses penanganan oleh provinsi. Nah ini salah satu titik TPT. Di sini ada kolaborasi 3 anggaran. Harapan kami ke depan juga bisa dijadikan contoh. Jadi di sini anggaran BTT Kabupaten, ada dari anggaran provinsi melalui normalisasi dan pengembalian geometri sungai, dan anggaran dari desa. Jadi anggaran dari desa untuk upah pekerja kita hanya memberikan bahan, bronjong dan batu.
dan geotek, dan desa yang mengerjakan melalui dana desa, melalui anggaran dana desa, upahnya dan pekerjaannya. Harapan kami kolaborasi ini juga bisa kita gunakan karena memang anggaran BTT dari kabupaten juga sangat terbatas. Warga khususnya yang bermukim di sekitar bantaran sungai dihimbau tetap waspada mengingat curah hujan saat ini masih tinggi. Farid Walevi, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal.
Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahari Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahari Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahari Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahari Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.
Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Pasca banjir lahar Semeru, warga satu dusun yang terisolir melakukan aktivitas dengan melintasi aliran sungai lahar Rabu pagi. Tak hanya itu, warga juga belanja sayur untuk sarapan pagi di tengah aliran lahar. Jembatan limpas yang membentang di tengah aliran Sungai Kalirgoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang tertutup material pasir dan batu. Hal tersebut menyebabkan warga dusun Sumber Langsep yang wilayahnya berada di seberang sungai terisolir hingga terpaksa menjalankan aktivitas dengan melintasi sungai lahar yang berbahaya. Kondisi itu dirasakan warga setempat setiap kali terjadi lahar. Lantaran warga hanya mengandalkan jembatan lumpas untuk mobilitas sehari-hari. Segala keperluan warga dilakukan dengan melintasi sungai. Bahkan warga harus belanja sayuran di tengah aliran lahar. Ya soalnya jalannya susah, habis kena banjir. Kalau di sana nggak ada yang jual? Nggak ada yang jual lagi. Ya kalau toko ada, kalau sayur nggak ada, cuma ini tok. Sayurnya cuma satu kalau pagi. Kebutuhan lainnya? Ada nggak Bu? Kebutuhan lainnya, sembako. Ya kalau sembako ada. Cuma ya kalau mau sekolah lagi ini susah ini, nggak bisa sekolah ini waktunya sekolah ini anak-anak. Mau ujian nih. Tadi nyebrang ke sana? Iya tadi di sana itu. Sulit nggak tadi? Ya sulit. Karena saya tak ditipin di sana, tak ikut. Ini harapan warga apa? Ya dikasih apa jembatan gantung tak gimana biar sepeda tidak susah gitu. Kalau mobil ya biar jangan mobil tidak kemana-mana, di timur banyak mobil. Yang penting sepeda. Apalagi bawa anak kecil gak bisa. Bisa. Ya. Jadi harus bapak-bapak yang anu ya. Ya, yang belanja bapak-bapak sekarang. Jalannya gimana? Sulit nggak? Ya sulit banget, uang jalan kaki aja Soro, Pak. Ya, Soro. Warga berharap pemerintah memberikan solusi dengan membangun jembatan gantung untuk akses warga agar derita isolasi tidak menghantui kehidupan mereka. Yongki Nugroho, CTV. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun di Situbondo menderita luka bakar serius. Kejadian tersebut diduga akibat tersiram cairan spiritus di saat membakar ikan bersama dengan teman sebayanya. Korban pun masih dirawat intensif di RSUD Abdurrahim, Situbondo. Nasib naas dialami seorang bocah berinisial MG Muhammad Gurais, warga Dawuhan, Situbondo.
Bocah laki-laki berusia 10 tahun terbaring lemas setelah menderita luka bakar di bagian kepala, bahu, dan dada. Pihak keluarga belum mengetahui secara pasti penyebab MG mengalami luka bakar yang mencapai 24%. Peristiwa ini terjadi pada Senin 12 Mei sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kini kondisi bocah yang masih duduk di bangku kelas 4 SD itu terbaring lemas di ruang inap Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo. Saat kejadian, keluarga korban mengaku korban diajak bermain teman-temannya berjumlah 5 orang di sekitar lingkungan rumahnya. Ketika bermain itu kemudian ada inisiasi dari salah satu anak S ini mengajak mereka untuk mencari ikan. Mencari ikan di sungai di sekitar tempat itu. Nah, kemudian berangkatlah mereka ke sana berempat ini. Akhirnya setelah dapat ikan, mereka berkumpul di depan rumahnya anak K, inisial K. Ikan ditaruh di wadah itu, kemudian dikasih spiritus, dibakar. Salah satu anak inisial K ini supaya menjaga api tidak mati dikasih spiritus pelan-pelan gitu. Jadi begitu mau padam dialinin spiritus, nyala seperti itu terus. Beberapa saat kemudian setelah berkali-kali menuangkan spiritus itu ke alat bakar, anak inisial K ini berdiri dari posisi jongkok tadi. Ternyata ketika menuangkan ini cairan spiritus numpah kena anak inisial K. Maksud saya Ki ini kepalanya, baunya sama dadanya. Melihat itu semua kemudian anak K yang menuangkan cairan ini ketakutan, nangis. Dengan rame-rame pemilik rumah, orang tua anak K ini datang kemudian berusaha memadamkan api dan juga kemudian memanggil anaknya untuk memberikan pertolongan juga dan kemudian membawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan polisi terhadap 4 rekan sebayanya bersama korban. Sebelum kejadian, mereka sedang membakar ikan. Proses membakar ikan menggunakan spiritus di mana di saat api mulai padam, bocah berinisial K kembali menyemprotkan cairan tersebut ke titik api. Diduga spiritus tumpah mengenai korban hingga api membakarnya. Ya tadi, pembengkakan masih bengkak, terus pita suaranya itu masih masih bengkak, perutnya sering nyilu sakit, jadi masih proses penyembuhan katanya dokter. Berapa persen terbakar? Lukanya berapa persen? 24%. Mulai di mana aja? Yang dari dada sampai ke atas. Jadi cerita sebenarnya seperti apa sih? Waktu TKP saya tidak ada di lokasi, jadi saya tidak tahu. Sepengetahuan Mas gimana kejadian kepada ponakannya? Pengetahuan saya ya, waktu di TKP saya tidak ada di TKP, jadi saya tidak tahu persis. Itu bermain bensin atau disiram bensin atau gimana? Di pengakuan dari korban itu spiritus. Jadi spiritus itu disiram, kemudian dikorek. Hingga kini kondisi korban masih dilakukan perawatan intensif di ruang inap RSUD Abdurrahim. Pihak RSUD pun masih terus mengobservasi luka bakar korban untuk memberi tindakan lanjutan. Andi Nurhalis, JTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mas Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal.
Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.
Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.
Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.